Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arik Kurniawan 13. Oke, untuk HP Poco M3 yang sudah saya pakai hampir mau seminggu lebih ya. Jadi saya menemukan beberapa hal yang menurut saya ini kurang mengenakan bagi sebagian orang. Misalnya kalian beli HP ini tujuannya untuk bikin konten, misalnya konten video, terus kalian ngeditnya pakai KineMaster ya misalnya. Nah ini saya sudah rekam videonya. Ada kendala di sini sebenarnya. Jadi kendala yang menurut saya ini adalah vital sekali. Jadi misalnya kalian, nah untuk KineMaster di HP ini, itu kalian nggak bisa import video Full HD. Nah, beberapa video saya sebelumnya kan hanya HD ya, itu gara-gara ngeditnya di KineMaster dan harus membuat salinannya ke 720p. Otomatis ketika nanti di render pun hasilnya juga 720p, makanya gambarnya nggak tajam. Nah, ini menurut saya performa dari Snapdragon 662 yang belum maksimal. Bisa saja ini akan bisa ter-unlock ketika nanti ada update sistemnya, misalnya dari MIUI-nya atau dari aplikasi KineMaster-nya yang memang belum support ke Full HD ya. Entah itu terjadi di HP saya saja atau tidak. Ini HP saya merupakan varian 6128, ya sama harusnya dengan HP-HP lain. Jadi misalnya kalian sudah import videonya nih, di sini lancar ya. Jadi untuk pengeditan tidak ada masalah. Tetapi kalau kalian mau import, nah di sini tidak ada pilihan untuk Full HD. Perbandingannya adalah ketika saya pakai Max Pro M1 yang varian 6664 ya dan varian 332 waktu itu masih mampu loh untuk render ke 1080p bahkan ke 60 fps. Di sini masih dukung sih untuk ke 60 fps. Hanya saja untuk resolusinya ini hanya HD. Ini merupakan hal yang bisa saja saat ini memang kemampuannya hanya seperti ini karena prosesornya termasuk masih baru ya. Jadi belum optimal aja. Jadi teman-teman, ini informasi awal, jangan disimpulkan terlebih dahulu, wah Poco M3 ternyata performa cuma segitu. Belum tentu, bisa jadi memang karena optimasi dari software dan firmware-nya saja. Seperti di game PUBG misalnya itu hanya smooth high, belum bisa lebih tinggi dari itu. Sementara di Snapdragon 665 itu kayaknya sih bisa ya, di Redmi Note 8 itu smooth ultra gitu kayaknya bisa, tapi di sini masih belum. Nah, ini kendala yang kalau kalian misalnya saat ini menggunakan atau ingin beli HP Poco M3 untuk kepentingan bikin konten sederhana vlog misalnya untuk YouTube kalian, saya rasa ini kurang recommended kalau kalian belinya sekarang. Pun karena harganya masih mahal juga, barangnya juga beberapa kali saya lihat postingan itu agak susah dicari. Kecuali kalau kalian mau beli agak sedikit mahal itu di counter-counter offline itu malah banyak karena itu hasil dari flash sale ya. Flash sale itu dimenangkan oleh counter-counter kayak gitu biasanya. Nah, itu informasi awal. Nah, kemarin setelah saya beli HP ini itu saya sudah dapat 2 kali update MIUI-nya. Yang pertama dari 12.0.3 saya dapat update ke 12.0.5.4, lalu persis kemarin itu saya dapat ke 12.0.5. Di sini perubahannya tidak terlalu terasa untuk kayak tampilan, fitur dan lain-lain itu tidak terlalu terasa, hanya saja performanya saya merasakan ini jauh lebih oke dibandingkan 12.0.4 karena di 12.0.4 ini di Poco M3 rasanya nge-lag animasinya pun nge-lag kayak gitu. Nah, di sini sedikit lebih smooth. Saya merasakan impact-nya dari updatean ini jauh lebih baik dan juga membawa ke tingkat patch keamanan yang terbaru yaitu 01 Januari 2021. Kemungkinan besar nanti akan ada update lagi di bulan depan untuk tingkat patch keamanan atau hanya untuk kestabilan sistem saja. Memang untuk Pocophone ini sangat lega kalau storage-nya kalian pilih yang 128 GB, tetapi antara ini kan speknya yang RAM 6 ya, RAM 6 GB. RAM 6 GB ini kurang memberi impact atau dampak besar terhadap performanya. Nah, itu penting ya. Jadi harus dipikirkan oleh teman-teman. Oke teman-teman, itu informasi yang saya dapatkan di pemakaian beberapa minggu, 1 minggu lebih, yang mungkin bisa menjadi acuan atau hal pertimbangan buat kalian yang ingin beli
Poco M3. Jadi nggak harus terburu-buru ya. Misalnya kalian pengen banget itu, lebih baik guys, kalau kalau saran saya kalian prefer ke Redmi Note 8 atau Redmi Note 9, itu jauh lebih oke. Karena saya sendiri jujur agak sedikit menyesal ya untuk beli HP ini. Terlihat dari performanya. Kalau kalau untuk sosial media oke banget nih, HP oke banget. Dan juga kameranya di beberapa kondisi juga oke. Tapi untuk performa itu memang nggak bisa ditawar, karena ini prosesor baru, kemungkinan besar memang hanya belum optimal saja. Nah, kita tunggu aja ketika nanti HP ini sudah berusia misalnya 6 bulanan, ketika ada update berikutnya, apakah bisa memberi performa yang paling nggak setara dengan 665 atau 636. Mungkin itu ya teman-teman informasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.